sabar orang tua kita. Tong tutuna lengando mamai ni de matata matua so solando sudedo i marhata pos maroham di debata i huton maibada no bonar gorohana. Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Senin 23 Juni 2025. Sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga pada hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat harian kita hari ini, Senin 23 Juni 2025, diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memilih judul renungan ini, pengharapan dalam masa sulit. Pengharapan dalam masa sulit. Pernahkah kita merasa bahwa hidup ini ada kalanya tidak sesuai dengan rencana kita? Pernahkah kita mendengar Yeremia ini dikutip dalam suatu memberi nasihat, dalam suatu memberi motivasi kepada setiap orang, misalnya saat ulang tahun atau selesai wisuda. Kita mengetahui bahwa awalnya atau aslinya ayat ini ditujukan kepada bangsa Israel yang sedang dibuang ke Babel. Tuhan menginginkan agar mereka tinggal di sana selama 70 tahun. Ayat ini menjadi sebuah janji tentang penyertaan Tuhan atas umatnya dalam proses yang panjang atau lama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui Nabi Yeremia, Tuhan menyampaikan rencananya dan janjinya. Mengapa? Karena pada waktu itu, nabi-nabi palsu gencar menyampaikan kabar bohongnya yang membuat bangsa itu tertekan.
Nabi palsu menjanjikan pembebasan yang cepat atau segera. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan memerintahkan umatnya untuk menetap, membangun, dan mendoakan kota tempat mereka berada sambil menunggu masa penghakiman Tuhan selesai. Masa 70 tahun, barulah pemulihan terjadi. Di sini firman Tuhan diberitakan bukan untuk melemahkan umatnya, melainkan menegaskan bahwa melalui masa pembuangan yang panjang, Tuhan tidak melupakan mereka. Disiplin Tuhan bagi umatnya nampaknya berat. Namun pada waktu yang tepat, Tuhan akan membawa pemulihan dan kemakmuran bagi umat. Pada waktu yang tepat, Tuhan membawa pemulihan dan kemakmuran bagi umatnya. Kata akhir dan harapan di sini menunjuk pada masa depan baik setelah masa pembuangan berakhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dapat kita petik dari firman Tuhan pada hari ini? Pertama, percaya pada proses yang dilakukan Tuhan. Percaya proses Tuhan. Artinya, dalam masa sulit, keyakinan akan rencana Tuhan tetap harus dipelihara. Walaupun hasilnya tidak langsung kita lihat, tidak langsung kita alami atau rasakan. Kita percaya Tuhan lebih jauh melihat dari apa yang kita lihat. Selalu ada damai di tengah proses. Selalu ada harapan. Karena kita yakin akan kesetiaan Tuhan. Yang kedua, persekutuan orang percaya menguatkan identitas. Sama seperti umat Israel yang sedang dalam pembuangan, kita pun pada masa kini dapat ambil bagian dalam sejarah keselamatan yang lebih luas di dalam dan melalui Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Aktif menyaksikan Kristus dalam kehidupan harian kita. Aktif menyaksikan iman kita masing-masing. Ketiga, tunaikan tugas panggilan saat menunggu. Bangsa Israel disuruh untuk menabur, membangun, dan mendoakan kota tempat mereka tinggal. Maka kita pun, orang percaya, umat Tuhan yang hidup pada masa kini, dipanggil untuk menciptakan damai dan kebaikan di lingkungan kita masing-masing. Menciptakan damai dan kebaikan di lingkungan kita masing-masing. Dengan kata lain, sambil menantikan karya Tuhan dalam hidup ini, marilah kita tetap teguh dalam keyakinan dan aktif dalam berbuat baik bagaimanapun situasi yang kita hadapi. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengakhiri renungan ini, marilah kita mengingat kembali. 1. Ketika doa belum dijawab, Tuhan tidak diam. Dia bekerja dalam proses. 2. Jangan menyerah hanya karena belum melihat hasil. Tetaplah setia, karena Tuhan kita itu setia. 3. Dalam pergumulan hidup, pergumulan rumah tangga,
pelayanan, studi, dan pekerjaan, Tuhan sedang membentuk kita. 4, teruslah membangun dan mendoakan seperti yang diperintahkan Tuhan bagi kita umat. 5, dalam keadaan sosial, ekonomi, keuangan, politik yang gelap, percayalah Tuhan tetap memegang kendali. Dan terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita dipanggil untuk membawa damai dan pengharapan, bukan keluhan dan keputusasaan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini kami mengingat saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka, biarlah mereka memperoleh penghiburan dan penguatan yang dari Tuhan. Yang dalam keadaan sakit ya Tuhan, dalam perawatan atau pemulihan, biarlah juga mereka boleh merasakan pemulihan dan kesembuhan yang dari Tuhan. Berkati mereka semua, berkati keluarga yang menjaga atau yang mendampingi. Tuhan, kami juga bawa dalam doa ini saudara-saudara kami yang hingga saat ini mengalami banyak pergumulan hidup dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga, atau rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, dan hal-hal lainnya Tuhan dalam relasi kami. Tuhanlah yang memimpin dan mengarahkan kami masing-masing, agar kami boleh merasakan damai sejahtera-Mu bagi kami. Hari ini Tuhan kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya apa yang kami kerjakan membawa sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.